Kasus seorang guru madrasah diniyah di Demak yang menampar siswanya setelah dilempar sandal menjadi bahasan hangat publik selama berhari-hari. Persoalan ini berbuntut panjang, melibatkan laporan ke polisi, tuntutan kompensasi, dan berujung pada kekecewaan serta empati masyarakat. Kasus tersebut melibatkan Ahmad Zudi, guru madin berusia 63 tahun, dan orang tua siswa berinisial SM. Insiden penamparan sejatinya sudah terjadi pada akhir April 2025. Namun semuanya berbuntut panjang hingga sejumlah figur publik ikut turun tangan. Seperti apa duduk perkara kasus guru tampar murid di Demak? Kasus terjadi pada Rabu 30 April 2025 di Madrasah Diniyah Raudatul Muta'alimin, Desa Jatirejo, Kecamatan Karanganyar, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Siang itu, Ahmad Zudi tengah mengajar mata pelajaran fikih di kelas 5. Saat mengajar, Zudi mengaku terkena lemparan sandal dari luar kelas yang mengenai kepalanya. Zudi lalu keluar dan menemukan sekelompok anak yang berada di sekitar kelas 5. Zudi bertanya siapa yang melempar dan anak-anak itu menunjuk seorang anak kelas 6 berinisial D. Terbawa emosi, Zudi langsung menampar D. Sehari setelah kejadian, tepatnya pada Kamis 1 Mei 2025, Ibu D berinisial SM datang ke madrasah untuk menanyakan peristiwa itu. SM kemudian dipertemukan kepala madrasah dengan Zudi. Dalam pertemuan itu, terungkap bahwa D bukanlah pelempar sandal. D hanya dituduh oleh teman-temannya. Zudi akhirnya mengakui perbuatannya, meminta maaf kepada D dan SM, serta berjanji tak mengulangi lagi perbuatannya. Namun beberapa hari berselang, sekelompok orang yang mengaku berasal dari salah satu lembaga swadaya masyarakat mendatangi Zudi. Mereka menyebut SM telah melaporkan Zudi ke Polres Demak atas insiden penamparan itu. Zudi yang ketakutan lantas mendatangi salah satu temannya untuk meminta bantuan dan pertemuan dengan pihak keluarga D kembali diadakan. Dalam pertemuan pada Sabtu 12 Juli 2025 itu, keluarga D meminta Zudi membayar kompensasi sebesar 25 juta rupiah. Namun Zudi yang tak punya cukup uang lantas bernegosiasi dan angka yang disepakati akhirnya 12,5 juta rupiah. Zudi hanya mendapatkan honor 450.000 rupiah per bulannya dan masih keberatan membayar 12,5 juta rupiah. Akhirnya, Zudi menjual sepeda motornya dan teman-temannya ikut iuran untuk membantu Zudi. Uang tersebut akhirnya diserahkan pada keluarga D. Kami sampaikan terkait dengan kompensasi atau denda, bahasanya di situ memang tidak nominal 25 juta. Yang diberikan oleh Pak Zudi itu sekitar 12.500.000 ya Pak ya, 12.500.000, dan di situ memang sudah ada kesepakatan damai dan lain-lain di situ. Pada Minggu 20 Juli 2025, Polres Demak dihubungi untuk diminta keterangan terkait kasus tersebut. Pelaksana tugas Kepala Seksi Humas Polres Demak, Inspektur 1 Said Numan Murdot membenarkan SM memang mengadukan Zudi ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Demak. Aduan SM itu kemudian ditindaklanjuti dengan memanggil sejumlah saksi. Polres Demak mengirim surat undangan kepada teradu pada 10 Juli 2025 untuk memberi keterangan pada Selasa 15 Juli 2025. Namun Said mengaku pihaknya tak mengetahui bahwa keluarga D rupanya telah melakukan pertemuan dengan Zudi pada Sabtu 12 Juli 2025. Polres tak mengetahui bahwa pihak keluarga D telah meminta kompensasi 25 juta rupiah dan menganggap kasus selesai dengan kekeluargaan.
Said menyebut hari itu juga keluarga D mencabut laporan pengaduan di Polres Demak. Namun setelah kasus viral, keluarga D dan rombongan kemudian kembali mendatangi kediaman Zudi pada Sabtu 19 Juli 2025. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meminta maaf dan mengembalikan uang senilai 12,5 juta rupiah. Namun, Zudi menyebut dirinya telah memaafkan peristiwa yang terjadi dan menolak menerima kompensasi yang sempat ia berikan kepada keluarga D. Pertemuan kemudian ditutup dengan salaman antara siswa D dan SM kepada Zudi sebagai bentuk permintaan maaf dan rekonsiliasi. Tujuan ceritanya minta maaf, satu minta maaf, kedua mengembalikan yang dulu dipiralkan denda 25 juta, ternyata 12 juta. Ya, ini saya tadi bisa kembalikan, tapi Bapak Yudi dia nggak mau, dia ikhlas. Kasus Zudi menuai beragam reaksi dari warganet. Sebagian mengkritik tindakan Zudi dan sebagian lainnya iba. Bahkan bermunculan juga penggalangan donasi untuk membelikan Zudi sepeda motor. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tatsya Yassin juga sempat mendatangi rumah Zudi untuk menyampaikan keprihatinan dan mendorong semua pihak untuk saling pengertian. Yassin juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam pendidikan karakter anak. Menurut Yassin, mendidik karakter anak bukan hanya tanggung jawab guru, namun juga perlu adanya kerjasama optimal antara orang tua dan sekolah. Yassin juga berkomitmen mengintensifkan edukasi hukum bagi masyarakat hingga tingkat desa, agar masyarakat tidak mudah ditekan dalam kasus hukum serupa. Tokoh agama Miftah Maulana Habibur Rahman juga sempat mendatangi Zudi untuk memberi dukungan moral dan bantuan uang serta 1 sepeda motor. Pemerhati pendidikan dan anak sekaligus Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, Retno Listiarti turut angkat bicara. Retno menyebut kasus itu bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Retno menilai, sebagai guru, Zudi seharusnya bisa mengontrol emosi dan tidak langsung melakukan kekerasan kepada murid. Sementara di lain sisi, Retno juga tidak setuju dengan pihak keluarga D yang meminta kompensasi hingga puluhan juta rupiah kepada Zudi. Menurut Retno, hal itu berlebihan. Retno mencatat Zudi sejatinya berhak menolak membayar apabila besaran kompensasi tidak dihitung dengan adil dan realistis sesuai dampak yang ditimbulkan. Pun jika ingin menyelesaikan persoalan di luar pengadilan dengan membayar biaya pengobatan, hal itu juga harus disaksikan dan didampingi pihak madrasah, Kementerian Agama, dan kepolisian. Kuasa hukum Zudi, Khoirun Nizar Al-Qodari juga berharap hal-hal demikian tak lagi terjadi. Kasus guru tampar murid di Demak menyisakan banyak catatan penting bagi dunia pendidikan. Peristiwa ini bukan hanya soal kesalahan seorang guru atau reaksi berlebihan dari orang tua murid, namun juga mencerminkan pentingnya pendidikan karakter, pengendalian emosi, dan komunikasi yang bijak di antara semua pihak. Kasus yang sempat berujung kompensasi uang puluhan juta rupiah dan berkembang ke ranah hukum akhirnya dapat diselesaikan secara damai. Namun, polemik yang terjadi mesti jadi evaluasi bersama, agar ke depan insiden serupa tidak terulang dan proses belajar mengajar di lingkungan sekolah tetap berjalan dalam suasana aman, adil, dan manusiawi.